Di tanah yang diberkahi para nabi, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi sejarah iman dan doa jutaan manusia. Masjid ini bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, keteguhan, dan kerinduan umat pada kedamaian. Di tempat inilah doa-doa dipanjatkan, dan dari tempat inilah harapan tentang kebebasan Baitul Maqdis terus hidup. Di balik dinding-dinding yang penuh cerita, Baitul Maqdis adalah rumah bagi tawa anak-anak, lantunan ayat suci, dan kehangatan masyarakat yang saling menguatkan. Anak-anak Baitul Maqdis tetap belajar mengaji, tetap bermain, tersenyum, meski dunia di sekitar mereka tak selalu ramah. Di sana kita belajar bahwa bahagia bukan berarti tanpa luka, tapi tetap memilih bersyukur meski dalam keterbatasan. Baitul Maqdis bukan hanya tentang konflik, Baitul Maqdis adalah tentang kehidupan, tentang cinta, tentang manusia yang tetap memilih berbuat baik. Namun, sejak 7 Oktober, dunia kembali menyaksikan betapa rapuhnya rasa aman di tanah Baitul Maqdis. Rumah-rumah runtuh, keluarga terpisah, tangis anak-anak terdengar di antara debu dan reruntuhan. Banyak mimpi terhenti, banyak pelukan tak sempat terucap. Di tengah gelapnya keadaan, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Dan kepada dunia, Baitul Maqdis seakan bertanya, apakah tangisan kami terdengar? Namun Baitul Maqdis tidak pernah benar-benar menyerah. Di antara puing-puing doa tetap dilangitkan. Di tengah luka senyum masih dihadirkan. Mereka percaya bahwa janji Allah itu nyata. Bahwa kebebasan bukan hanya sekedar mimpi, tapi kepastian yang sedang menunggu waktu. Hari ini kita mungkin belum bisa berada di sana, tapi doa kita bisa sampai ke langit Baitul Maqdis. Dan dari tempat ini, mari kita kirimkan satu pesan sederhana. Baitul Maqdis tidak sendiri, Baitul Maqdis tidak dilupakan, dan Baitul Maqdis akan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat dari Al-Mutakin, di YouTube kita Sun Space, masih di program yang sama, yaitu adalah The Land of Hope. Nah, bersama narasumber kita Ustadz Syekh Muhammad Isa, kita akan membahas tentang Tanah Harapan, Ustadz. Episode berapa sih ini? Sekarang chapter 4. Oh, chapter 4. Ya Allah. Nah, di chapter 4 ini kita kan Ustadz kemarin udah sebut tuh di chapter sebelum-sebelumnya tentang siapapun yang menguasai Baitul Maqdis itu dia akan menguasai dunia. Baik itu muslim atau muslim, ketika Romawi menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia. Dan sekarang ini adalah kisah di mana ketika muslim menguasai Baitul Maqdis dan bahkan sampai dijuluki sebagai dengan masa keemasan atau the Golden Ages. Dan kenapa disebut the downfall? Karena nanti ada kondisi di mana masa kemasan itu berakhir. Nah, kita mulai dari masa kemasan Islam dulu sebentar. Nah, jadi setelah dibebaskan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab, dan wafatnya Umar bin Khattab itu kan nanti silih berganti saja dari Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, dan nanti ke sebagainya itu. Dan ternyata ketika masa kemasan itu kekuasaan Islam itu meluas gitu, sampai beralihnya kekuasaan itu dari Khilafah Rasyidin itu ke namanya Bani Umayyah. Nah, prestasi di Bani Umayyah sendiri itu sampai wilayah kekuasaan Islam itu sangat meluas gitu. Sampai ke Andalusia atau Spanyol. Nah, di Bani Umayyah ini ada sosok yang paling terkenal. Saya juga kagum sama sosok ini, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini Masya Allah banget sosok Umar bin Abdul Aziz. Mana Umar bin Abdul Aziz ini dengan cara memimpinnya benar-benar mengikuti Rasulullah, walaupun dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia itu bisa membuat tidak ada lagi rakyat miskin dan orang-orang yang bahkan menerima zakat itu dalam waktu hanya 2 tahun aja gitu. Dan bahkan saking kayanya negara Islam yang luas itu sampai ngebantu usaha rakyat. Terus bahkan yang kayak gini nih belum nikah dibantu negara untuk siapin mahar gitu, Ustaz.
Kamarnya gak bantuin. Soalnya nggak sendiri. Gak siap ya gue bawa ke sana. Jangan tawa. Gak siap ya gue bawa ke sana. Nah, apa namanya? Bahkan yang menikah itu ditanggung. Bahkan orang-orang yang mungkin punya hutang gitu kan, kalau dalam Islam itu kan orang yang berhutang itu nggak bisa masuk surga atau nggak tenang lah kematiannya itu dibayar oleh pemerintah gitu. Dan saking kayanya lagi nggak ada yang mau terima bantuan dari pemerintah, itu sampai pemerintah itu membebaskan budak-budak di Eropa. Itu luar biasa banget. Dan saking kayanya lagi udah budak-budak Eropa udah dibebasin, itu sampai ditebarkan biji-biji di gunung-gunung supaya burung-burung itu menerima manfaat dari Islam itu sendiri gitu. Itu masya Allah banget. Dan yang paling keren itu adalah semua dilakukan tanpa pajak guys. Nggak ada 11% itu nggak ada. PPh 21 buat gaji, itu juga nggak ada. Itu juga nggak ada. Nah itu yang menurutku keren banget itu. Dimana pemerintahan Islam ini walaupun orang itu nggak ketemu Rasulullah, mereka bisa menerapkan baik dan itu jadi luar biasa banget. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah setelah Bani Abbas ya, ini Umayyah depan saya bisa dikit Ustaz. Nah tadi ketika Bani Umayyah berakhir itu berganti ke Bani Abbasiyah. Mungkin secara kekuasaan itu tidak terlalu berubah drastis karena memang Abbasiyah memang bukan fokusnya ke sana, tapi dia muncul peradaban baru yang mana berfokus kepada ilmu pengetahuan. Yang mana sampai ada suatu perpustakaan terbesar di dunia itu namanya Baitul Hikmah yang ada di sini Ustaz. Ini luar biasa banget di masa-masa Abbasiyah ini banyak penemuan-penemuan yang luar biasa. Salah satunya yang kita pakai sekarang, kamera. Iya. Ibnu Haytham. Nah, sayangnya itu nggak berujung lama. Ketika sudah mungkin 500 tahun lah ya berarti setelah Islam memegang Baitul Maqdis itu ternyata banyak dunia Islam tuh tidak punya masalah internal gitu. Betul. Tidak bersatu, terus masing-masing sultan itu diberikan kekuasaan lebih oleh khilafah. Nah, di sini akhirnya orang tuh sudah mulai tidak melihat khilafah Abbasiyah itu lagi. Betul. Akhirnya ditambah di tahun 1095 Paus Urbanus II itu menyuruhkan perang salib kepada umat muslim untuk membebaskan katanya Yerusalem, kota Yerusalem di mana tempat Kristen umat Kristen itu mau melakukan ziarah, padahal klaim itu umat Muslim itu melarang mereka, padahal sebenarnya nggak ada itu di situ. Nah, alasannya itu adalah membebaskan Yerusalem karena mereka umat Kristen katanya nggak boleh. Terus mereka bilang mau melindungi berziarah itu, katanya juga mereka tuh dilecehkan katanya sama Muslim. Nah, gara-gara tadi kondisi rumahnya umat Muslim itu, akhirnya kalah kita. Baitul Maqdis akhirnya diambil lagi oleh pasukan salib. Terus banyak jutaan umat Muslim yang wafat, bahkan Yahudi juga nggak bisa Baitul Maqdis lagi gitu. Nah, ini yang masa kemasan. Ustaz bisa nggak sih ceritakan tentang bahasa kemasan? Tadi kan masih segelintir cerita gitu. Sebenarnya gimana sih masa kemasan Islam itu sendiri, Ustaz? Luar biasa. Ini jadi memang betul sekali. Jadi pasca Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengambil alih, atau kalau dalam bahasa kerajaan Islam itu futuhat. Dibuka. Karena kan dari Fataha yaftahu. Dibuka. Sebenarnya futuhat sama conquest. Penaklukan. Itu punya vibes dan punya muatan yang berbeda sebenarnya. Antara futuhat sama, kan biasa futuhat itu suka diterjemahkan sebagai conquest atau penaklukan. Padahal sebenarnya futuhat itu khas. Dia enggak seperti conquest atau penaklukan, yang mana umumnya conquest itu atau penaklukan itu adalah satu mekanisme mengambil alih dengan kekerasan.
mengambil alih dengan kekerasan satu wilayah atau satu kota, lalu diberantas penduduknya, diambil alih dan dijarah segala-galanya. Ya. Conquest umumnya kayak gitu, umumnya. Di mana-mana di peradaban Barat ya, kolonialisme, imperialisme itu masih conquest. Kayak contohnya misalnya perang salib nih nanti. Ya. Itu adalah penaklukan. Sementara futuhat atau pembukaan wilayah dalam kajian Islam itu nggak kayak gitu. Memang awalnya boleh jadi dilakukan pertempuran, peperangan, ya. Tetapi sebelumnya itu adalah dilakukan upaya-upaya approach, upaya-upaya dakwah pendekatan berupa diutus dulu, ditawari mau masuk Islam apa enggak. Kalau nggak mau misalnya, nah nanti wilayah itu si otoritas di situ akan ditanya, ya udah kalau misalnya nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi otoritas dan kekuasaan untuk kota itu diserahkan kepada Islam, pada pemerintahan Islam. Nanti ya, diterapkan di situ syariat Islam dan kesejahteraannya dijamin oleh pemerintahan Islam. Nah, kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang mau menerima itu cuma jizyah aja. Jizyah itu hanya dibayar setahun sekali dari laki-laki dewasa yang mampu. Ya, memang besarannya bisa berbeda-beda, ya, tergantung kebijakan khalifahnya. Tetapi ketimbang pajak yang sekarang diberlakukan kepada kita, jizyah itu jauh lebih humanis daripada pajak yang hari ini diberlakukan kepada kita. Contoh, jizyah hanya dibebankan kepada laki-laki dewasa yang mampu. Artinya perempuan tidak, orang anak kecil tidak, orang manula yang tidak mampu tidak. Bahkan orang dewasa laki-laki yang kalau dia itu hidupnya miskin, susah gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah belangsak. Tergaduh nanaw. Tidak akan dikenakan jizyah. Justru akan mendapatkan istilahnya ta'at daulah. Subsidi negara justru. Nah, ketika alternatif yang kedua ini juga tidak mau, maka alternatif ketiga ya sudah. Otoritas kekuasaan di wilayah itu akan direbut secara paksa, yaitu dengan cara diperangi dengan jihad fisabilillah. Nah, yang diperangi pun terbatas hanya otoritas pemerintahannya saja sama militernya. Ya, sipil tidak boleh diperangi kalau dia tidak terlibat di dalam pertempuran itu. Nah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, Nabi Muhammad SAW wanti dalam beragam hadis beliau, jangan membunuh wanita, gitu. Kalau berperang jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh manula, jangan menghancurkan gereja, jangan menebar pohon sembarangan, jangan membakar kebun. Banyak banget apanya gitu loh, ya kan? Jangan motong sawit, jangan. Nah itu. Jadi kalau mau tempur, wanti-wantinya banyak, ya kan? Nah, futuhat itu kayak gitu, luar biasa memang ya. Beda sekali sama conquest. Nah, ketika itu Khilafah Rasyidah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil menguasai wilayah Palestina. Setelahnya berbagai kemajuan berhasil diraih oleh kaum muslimin. Misalnya zaman Khilafah Umayyah. Zaman Khilafah Umayyah, kekuasaan Islam sampai ke Eropa, di Andalusia, bahkan sampai di Perancis Selatan. Jadi ketika itu pasukan Islam dipimpin oleh seorang jenderal itu namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman Al-Ghafiqi ini udah memimpin pasukan Islam tuh tinggal berapa kilometer lagi dari Paris. Di sebuah tempat namanya Poitiers. Makanya nanti ada Battle of Poitiers.
Nah di situ pasukan kaum muslimin berhadapan sama Raja Prancis namanya Charles Martel. Ya, Charles Martel. Tempur di situ. Jadi Charles Martel ini memimpin pasukan Prancis dan pasukan barbar Eropa yang kalau misalnya tempur tanpa busana. Gimana ya? Gimana ceritanya? Jadi saking barbarnya Eropa zaman itu kan itu zaman Dark Age Eropa. Tempur itu nggak pakai apa-apa, bawa pedang doang sama tameng, perisai. Terus bawa pedang berarti. Udah pedang Nggak pakai baju. Hei, itu buat Ini mengalihkan. lagi puasa, ini lagi puasa. Itu betul strategi. Prajurit. Enggak strategi. Oh, memang seperti itu. Betul, karena memang penduduk-penduduk suku-suku Eropa ketika itu kayak suku Jermania misalnya yang diajak berperang bersama Charles Martel kebanyakan dalam tanda kutip masih sangat terbelakang, suku-suku terbelakang. Makanya ketika tempur tuh ya pakai celana dalam doang mah syukur gitu. Itu mereka nggak takut kena pedang gitu? Ya takut kali ya kan, tapi Jadi momen kan. ya gitu. Nah, pasukan kaum muslimin kan udah lebih maju walaupun memang pada momen perang Battle of Poitiers atau Battle of Tours itu kalah. Abdurrahman Al-Ghafiqi syahid di situ, ya pasukan kaum muslimin pada akhirnya dipukul mundur gara-gara apa? Gara-gara ghanimah mirip seperti perang Uhud. Ya. Nah, para ahli sejarah kemudian berkata kalau kaum muslimin menang di situ, itu Prancis sudah negara Islam sekarang. Dan Eropa itu udah jadi benua Islam. Eropa seluruhnya itu udah jadi benua Islam. Kalau menang di situ, ya lawan Charles Martel, sayangnya kalah. Makanya kekuasaan Islam mentok sampai di Andalusia, gitu. Nah, lalu kemudian ada Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah itu luar biasa pencapaiannya dalam bidang sains dan teknologi, ya. Nah, jadi ada Baitul Hikmah, ya. Al-Khawarizmi, ya kan, yang menemukan aljabar, Al-Anol. Itu suka diemnya di Baitul Hikmah. Itu makanya penemuan-penemuan ilmiah itu banyak sekali diraih di masa Khilafah Abbasiyah. Ketika penulisnya bikin bukunya ditimbang berapa beratnya, dibayar emas seberat buku itu zaman Khilafah Abbasiyah, luar biasa ya. Jadi penulis itu misalnya menyerahkan hak cetak bukunya itu udah sejahtera. Kalau sekarang ditimbang kena royalti. Ya. Luar biasa. Nah, tetapi ya kembali ya kalau misalnya peradaban udah maju gitu, mentok dia, nah, decline tuh lama-lama turun. Ya, itulah yang kemudian terjadi misalnya pada masa-masa Khilafah Abbasiyah misalnya gitu, yang mana ketika itu memang terjadi semacam terjadi kekacauan dalam pengaturan sistem pemerintahan, ya kayak misalnya wewenang khalifah semakin lama semakin dipangkas. Khalifah memberikan otonomi terhadap gubernur secara sangat luas, gitu, termasuk gubernur itu. Jadi kan dalam sistem pemerintahan Islam itu khalifah mengangkat gubernur-gubernur, yang mana gubernur atau wali, ya nanti bisa kita sama-sama lihat. Wali itu memimpin provinsi, ya. Dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW aja itu wilayah-wilayah Islam yang sekarang adalah seluruh Jazirah Arab dibagi-bagi ke dalam beberapa provinsi. Ada provinsi Bahrain, provinsi Yaman. Pusatnya di Madinah, ibu kotanya. Nah, makanya Yaman itu dipimpin oleh misalnya salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal. Nah, gubernur Yaman itu Mu'adz bin Jabal. Ada lagi misalnya gubernur Mesir, Amr bin As. Ya. Ada lagi misalnya gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah,
Nah, itu dibagi-bagi ke dalam beberapa provinsi ya. Nah, tetapi pada masa Khilafah Abbasiyah, khalifah memberikan wewenang yang kebablasan. Supaya apa? Supaya khalifah nggak pusing-pusing gitu. Jadi gubernur ini diberikan wewenang sangat luas untuk memerintah wilayahnya, sampai seolah-olah dia itu seperti raja-raja kecil gitu. Ya, seperti raja-raja kecil, kayak dia punya pasukan sendiri, dia bisa bebas untuk membuat perjanjian eksternal dengan negara lain gitu. Kan kewenangan yang bablas secara politik seperti ini ya, itu kan seolah-olah kemudian nantinya dampaknya membuat si otoritas gubernur ini menjadi sedemikian kuat sampai mengalahkan otoritasnya khalifah. Berarti kayak otonomi daerah yang kita Kebablasan dalam tanda kutip. Kira-kira seperti itu, mundur tuh lama-lama. Dampak dari semua ini kalau sekalian apa? Seperti yang tadi slide sebelumnya, terjadi konflik internal antara gubernur yang satu sama gubernur yang lain. Makanya mulai itu disebutnya sultan. Ya, sultan mulai disebut, bukan khalifah, sultan. Makanya mereka itu jadi seperti raja-raja kecil gitu di provinsinya masing-masing. Yang semula ditunjuk oleh khalifah, mereka itu sekarang mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya untuk provinsi itu. Harusnya khalifah lagi yang nunjuk, misalnya seorang gubernur meninggal, khalifah harusnya nunjuk penggantinya siapa? Karena secara syar'i, secara hukum syariat, otoritasnya begitu diatur oleh ajaran agama. Tapi automatically setelah meninggal seorang gubernur, langsung jabatannya diturunkan kepada anaknya. Besar sekali otoritasnya, kebablasan, jadinya konflik. Makanya Sultan Afwan konflik sama Sultan Khawarizm misalnya. Di masalah internal gitu ya. Internal betul. Makanya lemah, lemah. Ya. Nah, secara inilah situasi yang membingkai, situasi yang melatar belakangi datangnya pasukan salib. Gitu. Nah mungkin bicara gini sih Ustaz, kenapa ketika suatu negeri gitu Ustaz ya, yang kan pada saat ini kan perasaan udah di ujung pemerintahan Abbasiyah gitu Ustaz. Betul. Sementara Abbasiyah ini sebenarnya kan gimana ya, tadi ya dari awal disebutin mereka tuh punya teknologi yang istilahnya lebih maju daripada apakah ada pemahaman yang salah, atau misalnya contoh ada perubahan pemahaman atau gimana yang mengakibatkan terjadi kelemahan itu sendiri gitu. Betul. Terus apakah saya pernah baca referensi gitu ketika mereka saking pedulinya dengan ilmu gitu, atau mungkin akhirnya tuh mereka mengambil pemahaman sufi bukan pemahaman yang dari saya lupa, filsuf saya ngomong salaf kayaknya bukan salaf deh. filsuf. Betul. Nah, itu yang membuat mereka tuh seperti kayak punya pemahaman sendiri tentang agama gitu tuh. Itu ya. Jadi memang secara falsafah dan teologis gitu. Di zaman itu karena memang ilmu pengetahuan dan sains sekaligus pemikiran-pemikiran dan filsafat-filsafat itu sangat terbuka sekali gitu. Berbagai buku diterjemahkan di universitas, di perpustakaan Baitul Hikmah itu. Ya. Baik itu pemikiran filsafat barat, filsafat timur misalnya. Ya kan, filsafat Romawi, Yunani itu diterjemahin. Makanya ada banyak dalam tanda kutip konflik dan perdebatan teologis gitu di periode itu. Makanya muncul kayak firqah semacam Mu'tazilah gitu, Jabariyah ya kan, Murji'ah gitu-gitu ya. Yang mana itu semua terpengaruh tuh sama filsafat barat maupun filsafat timur gitu. Kayak misalnya Khalifah Al-Ma'mun ya, mengadopsi gagasan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya tuh. Kan di pembahasan hal kita tuh kita bahas tuh
Al-Quran itu makhluk katanya. Karena apa? Karena ada logika, namanya tuh logika ini, silogisme. Ya, ada premis mayor, ada premis minor, kesimpulan gitu. Segala sesuatu yang tercipta belakangan adalah makhluk. Al-Quran itu belakangan munculnya, berarti Al-Quran itu makhluk begitu jadinya. Ya, nah pemikiran seperti ini kemudian diadopsi ya oleh firqah Mu'tazilah itu. Lalu kekeliruan khalifah adalah dia mengadopsi juga pandangan seperti itu menjadi sebuah pandangan bagi negara seluruhnya. Jadi kelirunya dia di situ itu Khalifah Al-Ma'mun sama beberapa khalifah berikutnya. Nah ini melemahkan kekuatan kekhilafahan ketika itu, makanya terjadi konflik, terjadi perpecahan, yang kemudian situasi inilah yang melatar belakangi direbutnya tanah suci Palestina oleh pasukan salib pada 15 Juli 1099. Nah, seru itu. Nah, berarti sebenarnya inti kekalahan dari umat Muslim itu waktu di perang salib ini berarti ya. Itu ada karena pertama kita mah udah kekuatan internalnya secara fisiknya kalah gara-gara internal. Betul. Terus kekuatan akidahnya juga berantakan. Betul, akidahnya karena secara pemahaman agamanya tuh dia juga jadi berkurang gitu. Betul, betul. Nah, kalau lu apa ya yang kira-kira tuh apa namanya bisa lu ambil gitu dari tadi itu? Kayak di ini sih pembahasan di ini Ustaz, pembelajaran Bani Umayyah itu kayak relevan banget dengan kondisi sekarang. Itu kayak seperti dibungkamnya kritik hal-hal ini seperti itu yang Abbasiyah. Ya, itu. Nah, Abbasiyah. Ini kayak langsung ngebawa, wah relevan banget sama negeri kontemporer gitu. Misalkan negara A lah atau negara kita di sini gitu. Jadi kayak kayak kehancuran suatu negeri atau misalkan pemimpin tuh itu timbulnya dari dalam gitu. Terkadang dari dalam struktural, moralnya gitu. Apa yang keluar dari masyarakatnya tuh dibungkam. Langsung ke situ sih. Internal dulu. Nah, ketika nanti ada serangan dari eksternal, habis gitu. Kayak misalnya perang salib ya, ini ada satu story yang sangat menarik di perang salib ini. Jadi memang perang salib itu diawali dari konsili Clermont namanya kan. Sebelumnya ada konsili Piacenza. Jadi tahun 1095 itu bulan Maret tepatnya ada konsili Piacenza. Ketika itu yang memimpin orang Katolik di Eropa itu Paus Urbanus. Ya, Paus Urbanus kedua. Nah di konsili Piacenza bulan Maret itu datang utusan dari Bizantium meminta bantuan, katanya orang Islam ngacak-ngacak Bizantium, minta tolong kirim prajurit atau tentara atau senjata gitu, atau duit atau apa aja untuk membantu. Nah pada bulan November, jadi kan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan kemudian di November 1095 Paus Urbanus kedua bikin sidang lagi, bikin konsili lagi di Clermont. Clermont itu Prancis. Piacenza kan Italia. Kan ada satu klub bola namanya Piacenza itu. Oh, Piacenza. Ya, kalah mulu ya. Enggak tahu deh. Piacenza kalau sekarang Venezia. Nah, itu. Jadi ya ketika di Clermont ini ya Paus Urbanus memutuskan akan mengirimkan bantuan kepada Bizantium dan akan merebut kembali yang namanya tanah suci Palestina karena itu adalah tanah suci orang Kristen. Di konsili Clermont itu dia berkhotbah di hadapan kesatria, petani, para pangeran. Dia berkhotbah. Khotbahnya itu bisa kita lihat hari ini ya, itu penuh dengan nada-nada permusuhan dan nada-nada kekerasan. Seperti misalnya di khotbah itu dia bilang orang Islam nyunatin orang Kristen satu-satu gitu. Sunat.
ada wanita hamil sama orang Islam dibelek perutnya, diambil bayinya lalu dilemparkan ke altar, gitu kata dia. Permusuhan itu dia propagandakan ya. Makanya kita harus merebut kembali tanah suci Palestina dari orang yang sesat itu, gitu katanya. Nah, kemudian orang-orang bersemangat, makanya bikin sebuah sorak-sorai itu, Deus hoc vult, Tuhan memberkati, Tuhan menghendaki. Oh iya. Ya kan? Ya udah, kalau gitu kita putuskan, kita akan berhimpun pasukan, ya, orang Kristen akan berhimpun nanti tahun depan bulan Agustus 1096, ini kan 1095. Bulan Agustus 1096 kita berangkat ke tanah suci Palestina, merebut tanah suci itu dari tangan orang Islam. Padahal menurut peneliti sejarah Barat sendiri, salah satu contohnya misalnya apa yang diungkapkan oleh seorang sejarawan Barat namanya Thomas S. Bridge. Thomas S. Bridge ini mengungkap dalam bukunya yang berjudul The Crusades. Ini salah satu buku otoritatif tentang sejarah perang salib. Itu dia mengungkapkan apa yang dipidatokan Paus Urbanus di Clermont itu bohong. Itu Dusta. non muslim itu Ustaz ya? Thomas S. Bridge, sejarawan Inggris, orang kafir. Bohong, hanya propaganda katanya. Kata Thomas S. Bridge. Bahkan kata dia, melanjutkan kalimatnya, bahkan kalau mau dibandingkan katanya, pemerintahan Islam itu jauh lebih toleran dibandingkan dengan pemerintahan agama-agama lain yang ada, kata dia. Ya, coba. Ya berarti Paus itu isapan jempol belaka, ada orang yang disunat satu-satu itu hayalan dia kali. Kenapa? Karena dia kalau misalnya berkuasa dia mau berbuat begitu. Seremnya. Nah, begitu. Nah, maka singkat cerita 1096 berangkat nih pasukan. Ya kan, berangkat pasukan ini terdiri dari berbagai pangeran. Memang ada 2 gelombang, tapi kita coba tuturkan gelombang yang kedua. Perang salib pangeran dipimpin oleh para pangeran yang berasal dari kerajaan-kerajaan Eropa. Ada si Tancred, ada si Bohemond, ya, ada si Godfrey, ada si Baldwin, itunya komandan-komandannya. Ada si Robert, ya. Robert ada si Robert dari Sunda mah Robert ya. dari si Robert, ya, orang Kubang. Si Robert. Nah, maka mereka secara terpisah-terpisah berangkat. Ada yang jalan kaki lewat daratan Eropa, ada yang naik perahu. Titik kumpulnya ya di Konstantinopel. Nah, tahun 1096 berangkat. Tahun 1097 pertengahan 1097 pada nyampe itu di Konstantinopel. Ya, nah setelah 1097 sampai di Konstantinopel diseberangin sama Kaisar Alexios Komnenos. Itu raja Bizantium ketika itu diseberangin. Mereka naklukin Nisea. Kok nggak ada prajurit muslim mana? Kok nggak ada yang berjihad untuk menghalangi mereka? Ada. Tetap ada kaum muslimin yang berjuang demi darah kaum muslimin, demi agamanya. Yaitu Sultan yang memimpin pasukan kaum muslimin itu namanya Sultan Kilij Arslan. Namanya. Memimpin kaum muslim itu memerangi pasukan salib itu. Tapi ya itu dia ya. Ya kekuatan tempurnya ketika itu tidak sebanding gitu ya. Nah, makanya kemudian pasukan salib terus bergerak satu demi satu sampai di Antioquia direbut, sampai di Aleppo misalnya, terus tuh ke selatan ya, ke bawah. Sampai pada bulan Juni, tanggal 7 Juni 1099 berangkat 1096 sampai Palestina 1099. 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun jalan kaki. Lemes itu. Lemes. Bukan maraton lagi. Dengkul 3 tahun jalan kaki gitu kan. Nah, dikepung tuh tanah suci Palestina tuh kan, sampingnya kan tembok juga, itu seperti mirip Konstantinopel. Nah, 15 Juli setelah dikepung, 15 Juli 1099 diterobos itu oleh pasukan salib. Padahal sebenarnya
jumlah pasukan salib yang mengepung tanah suci Palestina itu nggak banyak-banyak amat. Sisanya dari 60.000 yang berangkat, yang tiba di Palestina cuma 15.000 doang. Jauh banget berkurangnya soalnya. Iya, kenapa? Karena mereka menghadapi cuaca panas, pada mati satu-satu itu. 3 tahun jalan. Iya, pada mati. Yang diserang binatang buas, yang diserang salju dingin, yang diserang oleh kaum muslimin pada mati. Yang kelaparan, yang harus minum air isinya lintah, yang harus minum darah kuda misalnya, gara-gara kekurangan makanan, yang harus makan mayat temannya sendiri gitu. Nah, tinggal 15.000 doang sebenarnya mah. Tapi kemana kaum muslimin? Saking apa? Saking terpecah belahnya. Padahal kan misalnya mereka itu di tanah suci Palestina kan sekitar-sekitarnya negeri kaum muslimin semua. Damaskus, Aleppo, Homs misalnya, ya kan? Suriah, Mesir. Nggak ada, gara-gara apa? Terpecah belah gara-gara perburuan tadi. Ya kan? Nah, ketika 15 Juli 1999 menerobos masuk ke dalam tanah suci Palestina, habis dibunuh sama mereka. Orang Kristen mati dibunuh, sesama Kristen pun mereka bunuh. Orang Muslim mati dibunuh, orang Yahudi mati dibunuh. Bahkan menurut kesaksian seorang saksi mata namanya Raymond de Aguirre, dia mencatat di Kuil Sulaiman, katanya. Kuil Sulaiman itu kan masih satu komplek, masih doang. Sebutan mereka aja Kuil Sulaiman. Darah setinggi mata kaki. Ada juga yang menyebutkan darah setinggi lutut, katanya. Saking potongan tangan berbelatak di mana-mana. Potongan kepala berserakan. Saking Sadis. ganasnya, saking sadisnya. 3 hari kayak gitu. 3 hari. Ya, habis. Setelah mereka melakukan semua kekejian itu, mereka membangun negara di situ, bikin pemerintahan, yaitu Kingdom of Jerusalem, kerajaan Yerusalem. Yang diangkat jadi rajanya si Godfrey, orang Prancis. Walaupun katanya saya mah nggak mau disebut raja di satu negeri di mana Yesus Kristus dimahkotai duri, karena dia tawadu, ceritanya tawadu. Saya ingin jadi Punten. Ya. ada. Saya ingin kembali jadi warga biasa. Ada. Ya. Berapa tahun yang lalu itu? Iya. Stop. Oke. Ya, kita kira oke saat ini udah lumayan juga sudah. Kita, menurut lu apa Ki, kesimpulan dari episode ini? Nah, yang aku dapat sih ya, di masa kemasan Palestina tuh mengajarkan kita tuh Masa Islam. kejayaan lahir itu di apa dari nilai kepemimpinan yang amanah, nah kesadaran yang kolektif umat. Nah sementara pas jatuh itu menunjukkan bahwa ketika nilai melemah dan persatuannya retak. Tadi kan yang satu ini retak ya gitu itu. Nah sekuat apapun itu peradaban ya pasti bakal jatuh. Berarti sebenarnya intinya itu adalah Baitul Maqdis kan tadi kan udah di awal kita udah sebutin kalau yang Baitul Maqdis apa namanya Baitul Maqdis itu dipegang itu siapa yang menguasai itu akan jadi penguasa dunia itu. Nah cuman ketika umat Muslim ini apa namanya secara internal ini adalah terjadi perpecahan itu ya akhirnya apa namanya ya Baitul Maqdis itu jadi lepas. Itu ya apa nah apapun itu faktornya mau faktor tadi kekuatan dan itu masa kejatuhannya di situ. Iya masa kejatuhan dia ya ketika kita udah mulai meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri itu. Nah itulah inti dari chapter yang keempat ini tentang kemasan Islam dan kejatuhannya. Nah, Masya Allah, di chapter berikutnya Ustaz, ini buat teman-teman juga sekaliannya. Itu ketika tadi kan perang salib itu kan hilangnya Baitul Maqdis, itu the downfall. Nah, di situ kita kehilangan harapan umat itu Ustaz. Nah, di chapter berikutnya ternyata ada kondisi kan yang di pembahasan Umar itu kan masih ada zaman para sahabat yang masih ketemu Rasulullah Ustaz. Nah, di chapter berikutnya itu bagaimana pembebasan itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak pernah ketemu Rasulullah, ya. Nah, tapi bisa mendapatkan lagi dengan apa namanya ajaran yang sama, terus apa namanya
yang apa namanya ajaran-ajaran yang terkonek dengan Rasulullah, ternyata Baitul Maqdis itu masih bisa dibebaskan. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Langsung aja di episode Episode berikutnya. berikutnya. Oke, semuanya Ya, terima terima kasih kasih. yang udah nonton. Dadah, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Thank you, Ustaz. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami, ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.